Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan ini kami akan melanjutkan sharing kepada kita semuanya tentang pengetahuan yang bermanfaat untuk mengembangkan diri kita dan kehidupan kita untuk menjadi manusia yang lebih bermakna, manusia yang lebih sempurna, atau kita sebut insan kamil atau human excellences. Nah, dalam hal ini pada kesempatan ini kita mau membahas tentang unlimited accessing geniuses. Bagaimana mengakses kecerdasan tanpa batas. Saudara-saudara, untuk apa sih kecerdasan? Kecerdasan itu begitu penting. Bila kita menyekolahkan anak kita di sekolah, maka kita ingin anak kita menjadi cerdas. Dan sangat senang kalau kita melihat prestasi anak kita. Anak itu akhirnya menjadi juara dan kita sebut sebagai cerdas. Orang tua sangat berbangga dan selalu mendukung bagaimana agar anak-anaknya menjadi orang yang jenius kalau perlu ya, kalau disebut cerdas ya, sehingga dapat menyelesaikan problem-problem yang ada di sekolahnya, dapat berpikir secara maksimal, dapat menjalankan tugas-tugasnya sehingga bisa memenuhi kriteria seorang yang lulus dengan nilai yang tinggi, disebut dengan cerdas. Kemampuan mengolah informasi, kemampuan untuk mengatasi masalah, kemampuan untuk berpikir sistematis, kemampuan untuk manage segala sesuatu, dan menjawab apa yang dibutuhkan jawaban. Nah, ya, itu kita sebut sebuah kecerdasan. Dulu saya pernah belajar dengan sebuah metode yang disebut dengan APG, Accessing Personal Geniuses. Itu bersumber daripada metode Neuro-Linguistic Programming. Bagaimana mengakses kecerdasan personal. Setiap orang itu sebenarnya cerdas, hanya saja bagaimana cara mengakses kecerdasannya. Sebenarnya hal ini yang lebih dahsyat lagi, kita akan membuka informasi bagaimana kita memiliki kecerdasan yang lebih komplit lagi, yang lebih luar biasa lagi, yang lebih super daripada apa yang dipahami. Sekedar kecerdasan, umpamanya menghitung, kecerdasan untuk mengingat, kecerdasan untuk berbahasa. Kita tahu berbagai macam teori. Ada teori multiple intelligence karangan Howard Gardner, yaitu kecerdasan manusia, spatial, linguistic, intrapersonal, musical, body and language, interpersonal, dan logic and mathematics. Itu adalah satu teori kecerdasan multiple. Ada kecerdasan lagi IQ, EQ, SQ, dan seterusnya. Berbagai macam kecerdasan. Ya, intinya sebenarnya manusia itu diciptakan sebagai makhluk super cerdas. Hanya saja kenapa kita belum menggunakannya secara maksimal. Salah satu di antaranya adalah problem-problem kehidupan yang kita hadapi. Problem ekonomi, problem rumah tangga, problem hubungan sosial, problem kriminalitas, problem kesehatan, dan segala macam problem. Itu artinya satu daripada bentuk ketidaksempurnaan atau belum digunakannya kecerdasan manusia itu secara optimal dan secara menyeluruh. Maka kita ingin membahas suatu teori yang kita sebut dengan unlimited accessing geniuses, supaya kita menyelesaikan persoalan kehidupan kita secara
komprehensif, lengkap dan utuh sebagai manusia yang excellence, human excellence atau insan kamil. Dari mana dasarnya kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk super cerdas dan perlu mengaktifasi kecerdasan superior, kecerdasan super yang ada pada diri kita atau unlimited existing geniuses. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh aku sudah menciptakan manusia itu adalah sebaik-baik penciptaan. Artinya dari ayat ini menjelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk super cerdas bila dia memahaminya. Itu yang pertama. Ayat yang kedua yang bisa kita jadikan landasan adalah di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Ketika Allah berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menjadikan di muka bumi pemimpin. Pemimpin atas apa? Sebenarnya bukan hanya pemimpin di bumi, tetapi pemimpin terhadap keseluruhannya, langit dan bumi. Karena ternyata tujuan Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di seluruh alam semesta ini adalah terfokus, terpusat, atau sumbunya, porosnya adalah ada pada manusia. Nah, dari mana kita tahu bahwa ternyata perjalanan kehidupan ini dari penciptaan sampai penghancuran, pengembalian kepada kondisi awal adalah merupakan siklus kehidupan manusia. Jadi ya yang dihitung juga adalah manusia, yang akan dievaluasi juga adalah manusia. Jadi fokusnya adalah manusia, maka manusia itulah sesungguhnya yang merupakan inti daripada penciptaan, inti daripada kecerdasan. Makanya akan Allah jadikan di muka bumi khalifah. Khalifah itu artinya wakil. Kalau mewakili berarti mewakili kecerdasan super, dimana bila manusia bermasalah maka kehidupan ini akan bermasalah. Manusia menimbulkan kerusakan di dalam dirinya maka akan merusak alam semesta. Karena kita tahu contohnya kalau banyak terbuat perbuatan maksiat suatu tempat justru akan menimbulkan berbagai macam bencana. Itu pengertiannya. Kalau binatang nggak ada yang disebut bermaksiat, ya kan? Jadi kalau binatang melakukan apapun nggak terjadi bencana. Tapi kalau manusia melakukan sesuatu ya dalam jumlah intensitas tertentu maka akan menimbulkan bencana. Nah, artinya manusia adalah makhluk yang sebenarnya ada chip super genius pada dirinya. Bagaimana kita tahu itu? Itu yang perlu kita dalami. Untuk mengetahui tentang bagaimana mengaktifasi kejeniusan super itu, maka pertama yang perlu kita pahami adalah konsep of unlimited power and unlimited geniuses. Kita harus mengenal terlebih dahulu bahwa ada konsep kekuatan tanpa batas dan kecerdasan tanpa batas. Apa itu kekuatan tanpa batas? Apa itu kecerdasan tanpa batas? Di mana sumbernya kecerdasan dan kekuatan tanpa batas tersebut? Dan bagaimana kecerdasan dan kekuatan tanpa batas itu berlaku, berbuat, mewujud menjadi nyata? Dan bagaimana turunan-turunannya menjadi suatu tools, dan apa reseptor atau penerima-penerimanya, akseptornya, kemudian apa compatible person yang sanggup untuk menerima itu, serta bagaimana perangkat-perangkat yang ada di dalamnya. Dari situ barulah kita memahami how to activate our geniuses. Kita akan mengerti nanti bagaimana caranya mengaktifasi kecerdasan itu.
Kecerdasan itu kita tahu begitu penting dalam hidup kita, menyelesaikan segala problem kita untuk mewujudkan tujuan-tujuan kita, bahkan tujuan kita diciptakan. Untuk itu lebih jauh kita harus memahami hal ini. Maka di sini kita perlu memahami suatu kaidah, ya, bahwa all you need is within you. Sesungguhnya segala kebutuhan kita sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, di dalam kecerdasan kita, di dalam unlimited power yang dititipkan ke dalam diri kita. Mengenal hal itu dan mengenal how to activate the resource itu yang sangat penting kita pelajari berikut ini. Ada 3 hal yang penting kita kuasai terlebih dahulu atau pahami terlebih dahulu untuk bisa mengaktifasi kejeniusan kita. Yang pertama adalah knowing and understanding the truth. Mengenal dan memahami kebenaran. Nah, itu nomor 1. Iya, sebenarnya kita udah bahas di sesi sebelumnya. Sesuatu itu mesti benar, ya. Kalau tidak benar maka itu adalah halu, ya, halu. Oleh sebab itu supaya tidak halu, maka harus tahu dulu apa itu kebenaran. Kemudian yang kedua adalah knowing and understanding the keys of activation. Ya, mengenal dan memahami kunci daripada pengaktifasian itu. Setelah kita tahu yang benar, yang kedua kita harus tahu kunci-kuncinya. Hubungan segala sesuatu, bagaimana kunci ini membuka hubungan-hubungan ini. Lalu kemudian barulah yang ketiga, knowing and understanding and applying the truths. Akhirnya kita mengenal, memahami, dan mengaplikasikan kebenaran itu dengan kunci dan perangkat-perangkat yang sudah ada pada diri kita. Nah, ketika kita sudah sesuai SOP-nya, sesuai dengan key performance indikatornya, sebagai manusia sempurna, maka kesempurnaan itu akan datang secara otomatis. Karena segala sesuatu ini sebenarnya sudah ada suatu perangkat-perangkat, sistem-sistem yang begitu komplit dan super genius, berfungsi dan bekerja secara otomatis. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, kita perlu lebih jauh mendalami tentang kecerdasan, how to accessing, how to apply, how to activate our geniuses, our super geniuses, to solve all of our problem in our life. Kita perlu memahami lebih jauh segala sesuatu yang kita perlukan untuk mengaktifasi sumber daya yang ada pada diri kita, untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita, untuk kita bisa melihat apa yang kita sebenarnya harapkan terjadi dalam hidup ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diciptakan adalah untukmu. Wallazi khalaqalakum ma fis samawati wal ardh. Dialah Allah yang telah menciptakan apa yang ada di langit dan di bumi untukmu. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu ini untukmu. Tapi bila kita tidak mengerti bagaimana mengakses hubungan kita kepada sumber daya yang tak terbatas, bagaimana kita mau menjadi khalifah, bagaimana kita memimpin, mengorkestrasikan segala sesuatu dalam alam semesta ini, maka kita tidak bisa menjadi orang yang benar-benar excellence. Itulah yang perlu kita cari tahu kuncinya, perlu didalami, perlu kita aktifkan. Demikian, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.